Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Tadris Matematika 5B, mata kuliah metode numerik akan mempresentasikan tentang metode bagi dua dan metode regulavalsi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rista Ulia Rahma dengan nomor NIM 12204193018, Ayu Nuryani dengan nomor NIM 12204193030, Ainul Amaliana Hidayat dengan nomor NIM 12204193135, Zulia Indri Andraini dengan nomor NIM 12204193220. Pengertian metode bagi dua atau bisection. Pengertian dari metode bagi dua yaitu algoritma pencarian akar pada sebuah interval, di mana interval tersebut membagi dua bagian, lalu kemudian dipilih dari dua bagian itu yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Metode bisection berlaku ketika ingin memecahkan persamaan fungsi f(x) sama dengan 0 dengan f(x) merupakan fungsi kontinu. Metode bagi dua memiliki prinsip yaitu mengurung akar fungsi pada interval a, b, kemudian interval tersebut terus dibagi dua sehingga menjadi sekecil mungkin dan nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat keakurasian. Selanjutnya, menentukan selang a, b sehingga diperoleh fa kali fb kurang dari 0. Sesekali selang a, b dibagi 2 di x sama dengan c, sehingga diperoleh dua buah upaselang yang memiliki ukuran sama, yaitu AC dan CB. Kemudian selang yang diambil untuk lelaran berikutnya adalah upaselang yang memuat akar, tetapi tergantung pada FA kali FC kurang dari 0 atau FC kali FB kurang dari 0. Kondisi berhenti lelaran dapat dipilih salah satu dari kriteria, yaitu yang pertama, lebar selang baru, yaitu mutlak dari A dikurangi B kurang dari epsilon, yang dalam hal ini epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Yang kedua, nilai fungsi di hampiran akar, yaitu Fc sama dengan 0. Yang ketiga, galat relatif hampiran akar, yaitu mutlak dari C baru dikurangi C lama, kemudian dibagi dengan C baru itu kurang dari delta, yang dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Untuk menentukan jumlah iterasi dalam mencari akar-akar yaitu R lebih dari ln mutlak B dikurangi A dikurangi ln epsilon, kemudian dibagi dengan ln 2, di mana R adalah jumlah lelaran atau jumlah pembagi selang yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa C adalah hampiran akar yang memiliki galat kurang dari epsilon. Algoritma bisection. Algoritma bisection adalah yang pertama fungsi fx yang akan dicari akarnya, kemudian menentukan a dan b dengan syarat fa kali fb kurang dari 0. Yang ketiga, menentukan toleransi epsilon, kemudian menghitung fa dan fb. Jika fa kali fb lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak, dilanjutkan. Kemudian, hitung nilai hampiran akar dengan rumus
C sama dengan A ditambah B, kemudian dibagi dengan 2. Yang selanjutnya adalah menghitung FC. Jika FA kali FC lebih dari 0, maka A sama dengan C. Lanjutkan langkah selanjutnya. Jika FA kali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C. Kemudian jika FA kali FC sama dengan 0, maka akar sama dengan C. Hentikan pengerjaan. Lebar selang B dikurangi C. Jika B dikurangi C mutlak kurang dari epsilon, maka proses dihentikan dan dapatkan akar X sama dengan C. Dan bila tidak, ulangi lagi langkah ke-6 dan seterusnya. Poin yang ketiga yaitu kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi dua atau bisection. Yang pertama yaitu jumlah akar lebih dari 1. Nah, apabila dalam selang A kali B terdapat nilai dari satu akar atau banyaknya akar ganjil, hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan selang A, B yang cukup kecil yang memuat hanya satu buah akar. Yang kedua yaitu akar ganda. Metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Yang ketiga yaitu singularitas. Pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi. Apabila selang A, B mengandung titik singular, lelaran metode bagi dua tidak pernah berhenti. Ya sebenarnya titik singular bukanlah akar, akan tetapi akar semu. Nah, di sini untuk cara mengatasinya yaitu periksa nilai mutlak dari B dikurangi fungsi A. Lalu, jika nilai mutlak B dikurangi fungsi A konvergen ke 0, akar yang dicari pasti akar sejati. Akan tetapi, jika nilai mutlak dari B dikurangi fungsi A divergen, akar yang dicari merupakan titik singular atau titik semu. Poin selanjutnya yaitu contoh dan penyelesaian metode bagi dua bisection. Nah, seperti contoh yaitu tentukan estimasi akar dari fungsi X sama dengan X kuadrat dikurangi 17 pada selang A sama dengan 3 dan B sama dengan 5 dengan X toleransi sama dengan 0,04. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu yang diketahui kan A sama dengan 3, B sama dengan 5. Nah, maka A sama dengan 3 disubstitusikan ke fungsinya yaitu F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 17 sama dengan negatif 8. Untuk yang B sama dengan 5, maka fungsi 5 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 17 sama dengan 8. Nah, karena fungsi A tidak sama dengan fungsi B dan fungsi A dikalikan dengan fungsi B lebih kecil dari 0, maka iterasi tersebut harus dilanjutkan. Untuk iterasi 0 yaitu sama dengan C sama dengan A plus B per 2 sama dengan 3 plus 5 per 2 sama dengan 4. Nah, jadi X0 nya 4. Selanjutnya C sama dengan 4, maka fungsi 4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 17 sama dengan negatif 1. Karena fungsi A dan fungsi C sama dengan negatif 8 dikali negatif 1 sama dengan 8. Nah, jadi lebih besar dari 0, maka A sama dengan C. Dilanjutkan ke iterasi 1. C sama dengan A plus B per 2 sama dengan
4 plus 5 per 2 sama dengan 4,5. Jadi X0 nya 4,5. Kemudian sama disubstitusikan. Fungsi 5 sama dengan 4,5 kuadrat dikurangi 17 sama dengan 3,25. Kemudian epsilon R sama dengan nilai mutlak X1 dikurangi X0 per X1 sama dengan 4,5 dikurangi 4 per 4,5 sama dengan 0,111 lebih besar dari X toleransi. Maka iterasi tersebut dilanjutkan ke iterasi 2, yaitu C sama dengan A plus B per 2 sama dengan 4 plus 4,5 per 2 sama dengan 4 per 4,25. Nah, nilai X0 nya jadi 4,25. Kemudian disubstitusikan sama, yaitu fungsi 4,25 sama dengan 4,25 kuadrat dikurangi 17. Hasilnya 1,0625. Kemudian epsilon R sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat dikurangi X2 dikurangi X1 per X2 sama dengan 4,25 dikurangi 4,5 per 4,25. Nah, hasilnya 0,0588 lebih besar dari X toleransi. Maka iterasi tersebut masih dilanjutkan ke iterasi 3. Iterasi 3 yaitu C sama dengan A plus B per 2 sama dengan 4 ditambah 4,25 per 2 sama dengan 4,125. Kemudian sama disubstitusikan. Fungsi dari 4,125 sama dengan 4,125 kuadrat dikurangi 17, hasilnya 0,0156. Epsilon R sama dengan nilai mutlak dari X3 dikurangi X2 dibagi X3 sama dengan 4,125 dikurangi 4,25 dibagi 4,125 dan hasilnya 0,030 lebih kecil dari X toleransi. Nah, maka iterasi tersebut dihentikan. Apabila estimasi akar dari fungsi X sama dengan X kuadrat dikurangi 17 dengan menggunakan metode bisection, hasilnya adalah 4,125. Poin yang ke E yaitu pengertian metode regula falsi. Metode regula falsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas ring. Perpotongan garis ini dengan sumbu X merupakan tafsiran akar yang diperbaiki. Kenyataan bahwa pengertian kurva oleh garis lurus memberikan suatu posisi palsu dari akar merupakan asal mula dari nama metode posisi palsu yang disebut juga dengan metode interpolasi linear. Proses dengan cara ini memberikan perhitungan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode bisection. Pada algoritma, proses memang dihentikan jika dicapai nilai mutlak Fm kurang dari 10⁻16. Poin yang ke F yaitu algoritma metode regula falsi. Yang pertama, definisikan terlebih dahulu fungsi fx. Yang kedua, masukkan nilai batas an dan bn. Kemudian yang ketiga, untuk n sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan selesai. Yang keempat, hitung W sama dengan FBN dikali AN dikurangi dengan FAN dikali BN, kemudian dibagi dengan FBN dikurangi FAN. Yang kelima, jika FAN dikali FW lebih kecil dari 0, ambil AN plus 1 sama dengan AN, BN plus 1 sama dengan W. Yang keenam, jika tidak diambil AN plus 1 sama dengan W, maka BN plus 1 sama dengan BN. Yang ketujuh, jika
nilai mutlak WI plus 1 dikurang dengan WI lebih besar dari epsilon, maka akar sama dengan W. Yang ke-8, jika belum menemukan penyelesaian, maka ulangi langkah 1 sampai dengan 5 dengan nilai N sama dengan N plus 1. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan metode regulavalsi. Untuk kasus persamaan nonlinier f dalam kurung x sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0 dengan a, b sama dengan 0,3 dan epsilon 0,001. Dengan uji syarat a dikali f dalam kurung b sama dengan min 2 dikali 4 sama dengan min 8 dan A dikali F dalam kurung B kurang dari 0, maka terdapat akar pada interval 0,3. Untuk iterasi 1, A sama dengan F0 dihasilkan min 2 dan B sama dengan F3 menghasilkan 4. W sama dengan F dalam kurung BN dikali AN dikurangi F dalam kurung AN dikali BN per F dalam kurung BN dikurangi F dalam kurung AN sama dengan 1. Untuk BN dikurangi F dalam kurung AN sama dengan 1. W1 sama dengan F1 sama dengan min 2. FA dikali W1 sama dengan 4 lebih dari 0, artinya terjadi pergantian A sama dengan M. ER sama dengan 1 lebih dari epsilon, artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransi. Jadi X punya akar pada interval 2,6. Iterasi 2 dalam kurung A sama dengan F2 sama dengan min 2. B sama dengan F dalam kurung B sama dengan 4. Dengan W hasilnya 1,66667. A0 dikali W1 sama dengan 1,7778 lebih dari 0, artinya terjadi pergantian A sama dengan M. ER sama dengan 0,4 lebih dari epsilon, artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransi. Maka interval baru A banding B sama dengan 1,66667 dibanding 3. Dilanjutkan untuk iterasi yang ketiga. A sama dengan F dan kurung 1,66667 sama dengan 0,88889. Dan untuk B sama dengan F dan kurung 3 sama dengan 4. Dengan W hasilnya 1,90909. W1 sama dengan F W dihasilkan min 0,26446. FA dikali W1 sama dengan 0,23508 lebih dari 0, artinya terjadi pergantian A sama dengan M. ER sama dengan 0,12698 lebih dari epsilon, artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransi. Maka interval baru A banding B sama dengan 1,66667 banding 3. Untuk nilai pada iterasi bisa dilihat di slide berikut. Pada iterasi ke-7, selisih interval kurang dari 0,001 dengan nilai akar persamaannya adalah 1,99963. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.